Duwe ra perlu diumumke. Bisa ra perlu dikandhake. Menehi ra perlu disiarke. Nglakoni kebejikan ra perlu digiarke. Nggo apa duwe nek diumumke? Nggo apa bisa nek dikandhak-kandhake? Nggo apa menehi nek disiarke? Nggo apa nglakoni kebejikan nek digiar-giarke? Apa sing mbok karepke sing mengkono kuwi? Apa sing mbok sejo ing pungkasaning cerita? Apa iya sakabeh kuwi mung kanggo puja lan puji? Rasido ganjaran sing sida ana ya mung muspra. Duwe sethithik ngomongi duwe akeh. Bisa sethithik ngomongi bisa kabeh. Menehi sethithik jarene menehi akeh. Ngincipi kebejikan sethithik jarene kebejikane dhewe kabeh. Duh sedulurku kabeh, kakung lan estri, sumangga padha ngilingke yen duwe aja diomongke, yen bisa ora perlu woro-woro, yen menehi aja dituduhke, yen nglakoni kebejikan ora perlu cerita. Mila sedulurku kabeh, kakung lan estri, sumangga aja rumangsa duwe, ning duwe rumangsa. Sumangga aja rumangsa bisa, ning bisa rumangsa. Menawa abang ya suarake abang, menawa ijo ya matura ijo, menawa ireng aja kandha putih, merga sing putih mbok kandha ngopo wae ya panggah putih. Aja nyepelekke pocapan, merga pocapan kuwi nggambarke jati diri. Aja ngelos lesan, merga ing lesan gumantung ajining badan. Dipuja menungso ramarake mulya, disanjung janmu mung marake glayung-glayung. Sajake apa rugine menawa kandha apa sing ana? Nggara ilian ya ora mesti untung. Ora ya ora, moh ya moh, remen ya remen. Laire ora, latine emoh, nanging batine remen. Nggo apa karep ngalor kandha ngidul, rapi kantuk bathi, jebule njojol muwul. Para sedulur lanang lan wadon, ing pagesangan iki mbok yo elingo yetno yuwana mati leno,
maknane sing ngati-ati bakale yuwana, sing sembrono bakale cilaka. Mula kuwi sedulur, wong wignya kandha pupur sadurunge benjut, merga yuwana mati lena. Semono uga lati, ra penting lelamisan, merga sing luhur lakune mesti kuwi sing bakal pikantuk kebekjan. Ora dianggep minulya wong bekja merga njegal liyan. Ora dianggep wignya wong libda merga pinter ngreka daya wicara. Lan ora dianggep jarwa wong teges merga meteges. Janmo aran wibawa ora merga dhuwur pangkate lan kebak bondo donya, nanging merga wasis lan prigel nganti raga. Menungso aran widikda ora merga dhuwur kawruhe lan kebak wicara, nanging merga mumpuni lan cetha ngreksa tata krama. Senadyan ora linwih ning pantes lan mantesi anggone nyandang, sejatining kuwi kang aran ngajeni sarira. Senadyan ora sepira dhuwur kawruhe ning widura anggone cinatur lan nata krama, sejatining kuwi kang aran ngajeni salira. Aja pijer sinandang sembrono yen kepingin diajeni wong liya. Aja pijer ngreka daya wicara ben katon endah lan nuju prana. Dulurku kabeh priya lan wanita, ajining raga gumantung ana ing busana, lan ajining diri gumantung ana ing lati. Mula dulurku kabeh priya lan wanita, urip ing bebrayan unggah-ungguh aja nganti ilang. Good boy is created for good girl. Good girl is created for good boy. Bad boy is made for bad girl. Bad girl is made for bad boy. That's how nature arranges this life. Nothing will be changed from whatever God wills. No one can change anything that has been determined by God. No one can escape whatever God has chosen. So, why doubt? Humans can make the best plans to achieve. Humans can have the most beautiful dreams.
Humans may ask anything they want, but still, God decides. No matter how strong we defend Him, He will be released if God wants. No matter how far we pursue Him, that far He will be kept away if God doesn't allow. However, no matter how firmly we reject and leave it, we will stay be united if God pleases. Love is a feeling whose arrival cannot be blamed and whose departures cannot be questioned. Therefore, when it comes, take care of it, and when it goes, let it be. Who are you to rule the world? Who are you to sail the ocean? Who are you to conquer the universe? Are you the greatest? Or just feeling the greatest? Be careful with the intelligence you have. Sometimes intelligence is what causes people to forget themselves. Control your ego over the access that God gives. Sometimes it's the access that causes someone to get lost because they fly too high. Are you thinking about going around the world? Did you forget? At home there is your mother who gave birth to you with a pile of prayers just for you. At home there is your father who works tirelessly in the hope that one day you can replace him protecting your mother. At home there is your hometown with a million memories and a lot of longing. Then think, if they weren't there before you, how about you? Don't feel proud because you have succeeded in holding the world. Don't feel proud because you have succeeded in conquering the universe. Remember, there's still a sky above the sky. There will still be death after life. There will still be the immortal after the mortal. Love is a beauty that is painted with millions of colors. Love is a gift that can bring happiness, waken the spirit of the soul, and the zest for life for its owner. But sometimes, love brings the most painful wounds when love that we believe cannot be trusted. When the love that we nurture with joy is easily ignored, betrayed, even though that is never exist. Why should there be wounds? Why should there be disappointment? Why should there be love? There is no question in love, because what is there is happiness and loyalty. If that happens, there must be something wrong in love. Love doesn't hurt.
love doesn't disappoint. Love is the stability of the heart to be faithful. Love the love that comes from the creator of love. Don't love the love that stays away from the creator of love. Love those who love Allah. Don't love those who don't love Allah. If He dares to leave Allah, let alone leave you who are only a small part of Allah's creation. Laki-laki yang baik untuk wanita baik-baik. Wanita yang baik untuk laki-laki baik-baik. Laki-laki yang tak baik untuk perempuan tak baik. Perempuan yang tak baik untuk laki-laki tak baik. Begitulah alam mengatur kehidupan. Tidak akan ada yang tertukar dari setiap yang dikehendaki Tuhan. Tidak akan ada yang bisa merubah apa yang telah Tuhan tentukan. Tidak ada yang bisa menghindar dari apapun yang telah dipilihkan Tuhan. Jadi, untuk apa dipertanyakan? Manusia boleh membuat rencana. Manusia boleh berangan-angan. Manusia boleh meminta, tetapi tetap saja Tuhan yang memutuskan. Sekuat apapun kita mempertahankan, sekuat itu pula dia dilepaskan saat Tuhan menginginkan. Sejauh apapun kita mengejarnya, sejauh itu pula dia dijauhkan saat Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi sekokoh apapun kita menolak cinta dan pergi meninggalkannya, tetap saja kita pasti dipersatukan saat Tuhan berkenan. Cinta adalah rasa yang datangnya tidak dapat disalahkan dan kepergiannya tidak dapat dipermasalahkan. Karena itulah, saat datang, jagalah. Saat pergi, izinkanlah. Memangnya kamu siapa akan menggenggam dunia? Memangnya kamu siapa akan mengarungi samudra? Memangnya kamu siapa akan menaklukkan semesta? Apakah kamu yang paling hebat? Atau hanya merasa yang paling hebat? Berhati-hatilah dengan kepandaian yang kau miliki. Kadang-kadang kepandaian itulah yang menyebabkan seseorang lupa diri. Kendalikan egomu atas kelebihan yang Tuhan beri. Kadang-kadang kelebihan itulah yang menyebabkan seseorang tersesat karena terbang terlalu tinggi.
Masihkah berpikir akan mengelilingi bumi? Apakah kamu lupa? Di rumah ada ibumu dengan setumpuk doa-doa hanya untukmu. Di rumah ada bapakmu yang tak kenal lelah memeras keringat untukmu dengan harapan kelak kau dapat menggantikannya melindungi ibumu. Di rumah juga ada kampung halamanmu dengan segudang rindu. Lalu berpikirlah, jika mereka tak ada sebelum kamu, bagaimana denganmu? Jangan merasa bangga karena telah sukses menggenggam dunia. Jangan merasa bangga karena telah sukses merubah semesta. Ingatlah, masih ada langit di atas langit. Masih akan ada kematian setelah kehidupan. Masih akan ada yang baka setelah yang fana. Kendalikan egomu. Cinta adalah keindahan yang dilukiskan dengan sejuta warna. Cinta adalah anugerah yang dapat mendatangkan bahagia, menggugah gelora jiwa, dan membangkitkan semangat bagi pemiliknya. Namun kadang-kadang cinta mendatangkan luka yang teramat pedih saat cinta yang kita percaya tidak dapat dipercaya. Saat cinta yang kita bina dengan sukacita dengan mudahnya diabaikan, dikhianati, bahkan dianggap tidak pernah ada. Mengapa harus ada luka? Mengapa harus ada kecewa? Mengapa harus ada cinta? Tidak ada pertanyaan dalam cinta, karena yang ada adalah kebahagiaan dan kesetiaan. Jika hal itu terjadi, pasti ada yang salah dalam cinta. Cinta tidak melukai. Cinta tidak membuat kecewa. Cinta adalah kemantapan hati untuk setia. Cintailah cinta yang datang dari Sang Pencipta cinta. Jangan mencintai cinta yang menjauhi Sang Pencipta cinta. Maka cintailah orang yang mencintai Allah. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika dia berani meninggalkan Allah, tak sulit baginya meninggalkanmu yang hanya ciptaan Allah.
Orang pandai tidak akan mengatakan dirinya pandai, kecuali dia hanya sedikit pandai. Orang kaya tidak akan mengatakan dirinya kaya, kecuali dia hanya sedikit kaya. Biasanya, orang yang tak banyak bicara, dialah yang benar-benar pandai. Lalu orang lain yang menilai dia pandai. Biasanya, orang yang diam, dialah yang benar-benar kaya. Lalu orang lain yang menyatakan dia kaya. Jika kepandaian itu memang ada, untuk apa diumumkan? Jika kekayaan itu memang nyata, untuk apa dibanggakan? Apakah engkau lupa? Apapun yang kita miliki, sesungguhnya bukan milik kita. Apapun yang kita raih, hanyalah penghargaan alam semata. Apapun itu bentuknya di dunia, fana adanya. Maka, jangan mengumumkan kepandaian, karena Yang Maha Pandai tidak menyukai umat yang mengumbar kepandaiannya. Jangan mengumumkan kekayaan, karena Yang Maha Kaya tidak memperkenankan umatnya menyombongkan hartanya. Jangan mengumumkan kebaikan, karena Yang Maha Baik tidak mengizinkan umatnya membanggakan kebaikannya. Duhai manusia, janganlah merasa pandai, tetapi pandailah merasa. Tidak dianggap mulia seseorang yang sukses meraih sebuah jabatan dengan cara menjatuhkan orang lain. Tidak dianggap cerdas seseorang yang pandai bersilat lidah untuk sebuah penghargaan dengan cara mencelakakan lawan. Manusia dikatakan berwibawa bukan karena tinggi jabatannya atau banyak harta bendanya, melainkan karena dia pandai membawa diri, mengutamakan tata krama. Manusia dikatakan berkarisma bukan karena banyak ilmunya dan banyak bicara, melainkan karena luhur budinya dan santun bertutur bahasa. Tidak perlu menjatuhkan orang hanya untuk sebuah kedudukan. Tidak perlu mencelakakan lawan hanya untuk sebuah penghargaan. Berkompetisi boleh, tetapi berkompetisilah secara bijak. Bersaing juga boleh, tetapi bersainglah secara sehat. Setiap orang berhak menjadi pemenang. Maka jika ingin menang, berlomba-lombalah berprestasi agar Tuhan merestui. Jangan mengedepankan emosi agar Tuhan
tidak membenci. Setiap orang berhak meraih bintang. Maka, jika ingin menggapai bintang, bacalah bismillah. Jangan mengutamakan ambisi agar Tuhan tidak marah. Silahkan naik, silahkan menang. Berkompetisilah secara sehat tanpa saling menjatuhkan. Sebaik-baiknya saudara, merekalah yang saling menjaga. Dan seburuk-buruknya saudara, tetap saja dia harus kita jaga. Adakah saudara yang meninggalkan saudara? Maka yang demikian bukanlah saudara. Saudara itu saling menyayangi, saling melindungi, saling menasehati. Saudara itu tidak menjatuhkan, tidak menjelek-jelekan, dan tidak mempermalukan. Saudara itu ibarat badan. Jika sebagian organ sakit, bagian yang lain pun merasakan. Apabila lahiriahnya menderita, batiniahnya pun merasa tersiksa. Bukan saudara namanya jika dia ada hanya ketika kita berjaya. Entah apa namanya jika dia menghilang ketika kita tak berdaya. Meratap mengharap iba tatkala dirinya terpuruk menderita. Menjauh dari pandangan mata tatkala hidupnya sejahtera. Betapa damainya sebuah keluarga yang seia sekata dalam setiap suasana. Alangkah bahagianya sebuah keluarga hidup berdampingan senantiasa, baik saat suka maupun saat luka. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah seyogianya saudara, seia sekata sepanjang masa. Siapakah orang yang paling merugi di muka bumi? Siapakah orang yang kurang beruntung di jagat raya ini? Orang yang paling merugi adalah orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri. Dan orang yang kurang beruntung adalah orang yang gemar mengumbar aib keluarganya sendiri. Sebenarnya untuk apa? Hanya untuk kepuasan belaka? Hanya untuk pelampiasan emosi semata? Bahkan hanya untuk kepentingan pribadinya saja, saudara dan nama baiknya direlakan ternoda. Sungguh suatu celah
seseorang yang ingin tampil beda dengan cara menjunjung tinggi egoisme dan mengesampingkan nama harum keluarga. Ada atau tidak ada aib dalam keluarga, bukankah bukan urusan tetangga? Sadarlah, mau atau tidak, suka atau tidak, baik buruknya keluarga adalah milik kita, bukan konsumsi orang-orang di luar sana. Apakah engkau lupa? Harga diri keluarga adalah harga diri kita. Kehormatan keluarga adalah kehormatan kita. Maka ketika ada setitik saja aib dalam keluarga, itu adalah aib kita juga. Jangan pernah tukarkan harga diri keluarga dengan apapun, hanya demi penampilan agar tampak lebih menawan. Jangan pernah gadaikan kehormatan keluarga dengan apapun bentuk keindahan. Dan berhati-hatilah, jika ada meski setitik saja, jangan pernah mengumbar aib keluarga. Tidak akan abadi sebuah persahabatan jika ukurannya adalah uang. Tidak akan baik-baik saja sebuah pertemanan jika tidak didasari oleh ketulusan. Kawan yang baik adalah dia yang senantiasa ada dan tak pernah tak ada apapun suasananya. Kawan yang hanya pura-pura baik adalah dia yang senantiasa ada pada saat kita beruang dan tak pernah ada pada saat kita tak beruang. Dia ada hanya pada saat membutuhkan dan tak pernah ada pada saat dibutuhkan. Masih pantaskah yang demikian disebut kawan? Sungguh mudah mencari teman bercanda, lebih-lebih saat kita memiliki segalanya. Yang tak mudah adalah mencari teman yang setia, lebih-lebih saat kita tak punya apa-apa. Tetapi yang lebih memalukan lagi adalah teman yang berani makan teman, sedangkan ia baru saja sembuh karena disembuhkan teman yang dimakan. Datang saat lapar, setelah kenyang dia menghilang. Kembali saat sakit, setelah pulih kembali raib. Semoga Tuhan masih memberinya kesempatan untuk menjadi sahabat yang baik.
Tidak baik menasehati seseorang di tengah-tengah keramaian, karena dia tidak akan menjadi lebih baik. Yang baik adalah nasehatilah seseorang itu di tempat yang jauh dari keramaian, maka dia akan berpikir untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah dalam menyikapi masalah. Tidak seorang pun di dunia yang bebas dari masalah, dan tidak seorang pun manusia yang terlepas dari salah. Sesungguhnya khilaf sudah ada sejak manusia menginjakkan kaki di bumi. Maka untuk apa khilaf dihakimi? Orang khilaf itu didekati, bukan dijauhi. Orang khilaf itu dinasehati, bukan dicaci maki. Orang khilaf itu dibenahi dengan hati-hati, bukan diadili sesuka hati. Jika kita menyayanginya, jangan mempermalukannya. Jika kita ingin merubahnya menjadi lebih baik, maka lakukanlah dengan baik.